Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya ingin menyingkapkan sesuatu kepada saudara sekalian. Kita harus selalu waspada dan siaga dalam perjalanan hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa kami dengar sebentar. Tolong kami Tuhan, supaya kami selalu bersikap waspada dan siaga menghadapi segala sesuatu di tengah-tengah perjalanan hidup kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, surat 1 Petrus pasal 5, surat 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Waspadalah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Amin. Oh saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak kita sekarang melihat sebuah kenyataan. Yang menelan mangsanya ialah ular. Jadi tidak ada cerita di mana singa itu menelan mangsanya. Yang dia buat ialah sudah selalu tentu melihatnya dalam media sosial atau dalam film atau dalam cerita tentang itu flora dan fauna misalnya. Ya, itu dia terkam mangsanya, dia sobek. Ya, mana dia mau makan tulangnya? Ya, dia makan dagingnya dipilih. Itu daging pun dipilih. Ya. Saudara sekalian, artinya apa? Ini singa ompong. Ini iblis ini sudah dilucuti oleh Tuhan Yesus. Tetapi dia buat apa? Kenapa dia mengaum-ngaum? Sudah nonton sajalah tentang singa atau harimau. Mana pernah itu singanya mau menerkam kemudian dia mengaum-aum. Dia malah diam mengendap-endap saudara sekalian. Nah, bahkan dia tahu arah angin. Dia tidak mau kemudian dari arah angin yang kemudian dapat membuat dia tercium oleh mangsanya. Misalnya oleh rusa. Ya. Jadi saudara sekalian, dengar baik firman Tuhan ini. Baca baik firman Tuhan ini. Bahwa ini adalah singa ompong. Dia mengaum-ngaum apa? Menakut-nakuti kita. Oleh sebab itu kita harus buang rasa roh takut, roh khawatir dalam hidup kita. Supaya jangan dimanfaatkan oleh iblis. Tujuannya mengaum apa? Supaya kita kemudian jatuh tergeletak. Karena itu kita bisa ditelannya. Jadi jaga baik hidup kita supaya kita jangan sampai jatuh tergeletak. Jaga baik hidup kita. Kita minta perlindungan darah Yesus. Di sini orang percaya, saudara sekalian. Tentu dia dijaga oleh Tuhan. Tapi sekali lagi itu tergantung kepada kita sendiri. Kita teguh dalam beriman atau tidak. Saya mau bacakan untuk kita satu bagian dari firman Tuhan yang sangat menjadi berkat untuk saya. Dari 1 Yohanes, surat 1 Yohanes pasalnya yang keempat, pasal 5 ayat 4 dan 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, apa? Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain dari dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Oh, luar biasa sekalian.
Karena itu mari kita beriman. Itu jawabannya pada ayat yang ke-9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Harusnya ayat ini bunyinya, lawanlah dia dengan imanmu yang teguh. Bukan. Iman yang teguh ini di sini tidak disebut mu. Artinya apa? Iman kalian, iman persekutuan, jaga baik hidup kita. Ya, mari rajin ke persekutuan, rajin ke gereja, supaya iman kita bisa bertumbuh dan kuat bersama-sama. Ya, dulu ada bahan pelayanan yang dinamakan sebagai kelompok tumbuh bersama. Dan saya rasa itu sangat relevan untuk kita sekarang ini, sangat cocok untuk kita sekarang ini, supaya kita mengerti bahwa melawan iblis itu harus dengan apa? Dengan iman kelompok bersama-sama, iman yang teguh. Kita harus saling menguatkan, jangan saling menjatuhkan. Ya, di dalam persekutuan, dalam gereja. Oleh sebab itu kita juga hamba Tuhan, mari kita berdoa supaya dia punya iman yang teguh. Karena biasanya gembala lah yang mau diserang duluan sama iblis, supaya dia mudah mencerai-beraikan domba-domba yang lain. Saudara sekalian, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Iblis sebenarnya sudah ompong, sudah dilucuti kuku-kukunya, tapi dia masih punya suara. Itulah yang dapat membuat kita jatuh dan kemudian ditelan oleh iblis. Mari kita jaga hidup kita dengan baik, dengan iman. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang baru kami dengar. Kami berdoa supaya kami teguh berdiri bersama dengan Tuhan, hidup dalam iman bersama dengan persekutuan kami, dengan gereja kami, supaya kami mampu untuk melawan segala tipu daya iblis. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.